Alhamdulillah, siang hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan diresmikannya Masjid Syekh Qura An-Nahdah. Mudah-mudahan yang berkontribusi dengan terbangunnya masjid ini mendapatkan pahala imbalan yang berlipat dari Allah. Dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dan insya Allah husnul khotimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, orang yang meramaikan masjid Allah adalah man amana billah, orang beriman kepada Allah. Kenapa tidak mengatakan innama yabni? Kenapa tidak mengatakan orang yang membangun masjid? Kok meramaikan? Oh, artinya bahwa bukan hanya membangun, tapi juga meningkatkan kualitas, mengisi konten masjid untuk aktivitas ilmiah, aktivitas pendalaman agama, kajian-kajian, bahkan masalah-masalah sosial dipecahkan di dalam masjid. Ada masalah suami istri mau bertengkar, mau bercerai, kayaknya nengah-nengahin di masjid. Jangan bercerai, terpaksa marah-marah, ya kawin lagi saja. Ini kata kiai bukan kata saya. Pokoknya masalah-masalah konflik di masyarakat, ayo kita pecahkan di dalam masjid. Makanya ya'muru, tidak ya benih membangun. Ini lebih daripada membangun. Bangunan sudah ada, tapi bagaimana meningkatkan isi dari bangunan ini, meningkatkan kualitas bangunan ini, tanggung jawab kita bersama. Maka disebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang meramaikan masjid adalah orang beriman kepada Allah. Man amana billah. Iman ada dua, iman birububiyatih, iman biuluhiyatih. Iman birububiyatih, kita meyakini bahwa Allah lah maha pencipta kita, yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, mematikan kita nanti kapan-kapan, 200 tahun lagi lah. Dan yang mengatur segala urusan kita, di mana-mana iman birububiyatih. Satu lagi iman biuluhiyatih. Konsekuensi daripada iman birububiyah, kita iman bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali nyembah Allah. Nyembah apa saja salah, yang benar hanya menyembah Allah. Oh ya, maaf, ada yang terlibat, ada yang kelewat. Yang saya hormati dari TNI Polri, yang mewakili Kapolres, mewakili Dandim, yang saya hormati para tokoh masyarakat, ketua DPRD dan anggota DPRD dari berbagai partai, semuanya NU. Jadi iman ini konsekuensinya, iman birrububiyah harus iman bil uluhiyah. Kalau percaya ada Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya kita harus menyembahnya, tidak menyembah yang lain. Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, tidak ada lagi kecuali Allah. Iman bil uluhiyah. Ini singkat saja ini. Kalau mau detail 2 tahun. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhirat. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhirat? Banyak sekali. Hikmahnya banyak sekali. Orang beriman kepada hari akhirat optimis, selalu optimis. Gak sekarangnya nantilah. Sekarang miskin, nanti di surga kaya. Sekarang kecewa atau gagal, nanti di akhirat sukses. Optimis gak jadinya? Optimis. Sekarang kita gak berhasil, nanti kita di akhirat. Sekarang kita didolimin, gak mendapatkan keadilan, nanti di akhirat ada keadilan. Jadi orang beriman dengan hari akhirat itu merasa optimis dan lagi merasa umurnya panjang. Kalau hidup di dunia paling lama 100 tahun. Sudah jarang 100 tahun, 80 lah. Tapi kalau kita percaya bahwa ada hidup di akhirat, umur kita abadal abidin, umur kita selamanya.
Maka orang yang beriman dengan hari akhirat merasa umurnya panjang dengan penuh optimistis. Tidak ada pesimis, tidak ada. Minder tidak ada, selalu percaya diri. Wa aqamas shalah. Orang yang meramaikan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa mendirikan? Bukan amalis sholat. Bukan menjalankan sholat. Bukan mengamalkan sholat. Kok mendirikan sholat? Itu apa artinya? Artinya mendirikan itu kita sholat, anak kita sholat, istri kita sholat, menantu kita sholat, tetangga sholat, se-RT sholat, RW sholat, kelurahan sholat, kecamatan sholat, kabupaten sholat. Namanya mendirikan sholat. Bukan hanya mengamalkan sholat. Kalau mengamalkan sholat sih kita sholat selesai sudah. Ini enggak. Bapak sholat atau saya sholat, istri belum sholat, belum iqamus sholat. Saya sholat, istri sholat, anak mantu enggak sholat, belum iqamus sholat. Baru mengamalkan sholat. Saya sudah sholat iya, tapi istri belum. Saya sudah sholat, menantu belum, tetangga belum, itu belum iqamus sholat. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan agar betul-betul aqamus sholat di Kerawang ini atau di desa Kota Baru, ya. Supaya semua sekecamatan Kota Baru sholat semua ya orang Islam tuh ya, sholat semua. Baru namanya aqamus sholat. Kalau hanya pengurusnya sholat, ya itu namanya amal sholat namanya. Jadi kalau iqamus sholat semuanya. Anak, menantu, keponakan, istri, semua, tetangga, RT, RW, seluruh kelurahan, kecamatan, namanya aqamus sholat. Kemudian sholat itu, kalau bagi orang yang sudah sering sholat, maka akan menjadi silah. Silah itu apa? Komunikasi dengan Allah. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Hamba Allah yang baik adalah orang yang selalu sholat. Daimun itu selalu sholat. Bukan selalu rukuk sujud, bukan. Kapan pergi ke pasar kalau selalu sujud dan rukuk. Kapan pergi ke kantor, kapan bekerja kalau selalu rukuk dan sujud, bukan. Dawamus sholat di sini adalah dawamus silah ma Allah. Selalu hubungan dengan Allah. Di pasar, di kantor, di warung, di jalan, di rumah sakit, di rumah, di mana saja kita selalu hubungan dengan Allah. Itu namanya sholahnya menjadi silah. Sholatnya menjadi silah. Jadi terus menerus sholat bukan berarti terus menerus sujud ruku, bukan. Nanti gak bisa ke kantor, gak bisa kerja nanti. Daimun dawamus sholah fi kulli anin wa fi kulli waqtin, dengan hubungan diri kita kepada Allah. Ya, kemudian wa ataz zakah. Orang yang beramalkan masih adalah orang yang menunaikan zakat. Kenapa atas zakah? Ityanu zakah. Kenapa enggak beramal zakat? Kok ityan? Karena mengeluarkan harta itu berat rasanya. Mengeluarkan harta itu berat. Zakat itu berat 2,5%. Dia kalau cuma 250.000, kalau 25 miliar, waduh, beli Avanza dapat berapa itu? Beli Grand Mark atau Luxio dapat berapa itu? Oleh karena itu mengeluarkan zakat itu berat. Dengan bahasa atas zakah, ityanuz zakah, bukan amaluz zakah, bukan. Supaya betul-betul dipaksa kita mengamalkan zakat, menunaikan zakat itu dengan kata-kata atas zakah. Ini kajian tafsir ini, kuliah tafsir gratis ini. Kemudian orang selalu zakat akan meningkat menjadi tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas. Setiap manusia punya hawa nafsu dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi apa? Jadi ketua NU. Saya harus jadi DPR. Itu namanya nafsu ghadab. Saya harus jadi pemimpin, enggak mau anak buah, jadi komandan, enggak mau di belakang, imam, enggak mau makmum. Namanya nafsu ghadab. Iya. Tapi kalau nafsu ghadabiyah ini niatnya benar, caranya baik, tujuannya benar, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Saya harus menang. Ini kata-kata ini nafsu ghadabiyah apa himmah ini? Kalau niatnya baik, cara menangnya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka namanya himmah. Nabi Muhammad SAW orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Islam harus menang.
Gitu. Sayyidina Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya harus menang. Wali Songo, saya harus menang. Syekh Kuro, menyebarkan Islam harus menang. Wah, kalau model ini ente-ente ini rupanya himanya lemah kayak luas, nggak akan berhasil nih. Jadi nafsu ghadabiyah itu kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya apa? Himmah. Ayo kita bareng-bareng. Saya harus menang. Alhamdulillah. Himmah loh. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, tanahnya banyak, apalagi banyak. Alhamdulillah paham. Bukan saya, bukan istri banyak. Ini walhasil saya harus jadi konglomerat. Saya ingin jadi orang kaya raya. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwat ini namanya menjadi azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Masalah-masalah problem-problem besar, kesulitan besar, kalau dengan azimah pasti akan bisa kita atasi. Itu artinya syair itu. Maka kita harus punya azimah yang besar. Paham tidak? Kalau paham, kita bunyi bareng-bareng. Saya harus kaya. Alhamdulillah paham. Miskin itu jelek, kaya itu baik. Sayyidina Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga. Sudah dipastikan masuk surga. Kaya raya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kaya enggak itu? Kalau kita paling 700 cangkir kan. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Tanahnya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak, onta, sapi banyak. Mau disedekahkan semua. Oleh Nabi dilarang, jangan, sepertiga saja. Kamu punya ahli waris, sepertiga hartamu sudah banyak. Jadi contohnya beginilah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya uang 300 miliar. Sepertiga saja sudah banyak, cukup. Sedekahnya 100 miliar, banyak belum? Nah iya, sepertiga saja saat jangan semua, jangan. Hartamu itu banyak, sepertiga saja sudah cukup. Coba kalau sampai sepertiganya, paling 75.000 paling. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah, Sultan Arifin, Qutbun Aqtabil Arba'ah, kaya, orang kaya. Suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Abdul Qadir Jilani orang Baghdad, orang Irak. Pergi ke Mesir ziarah kuburan Syafi'i di daerah Fustat, Kairo. Melihat di sana kanan kirinya kumuh, orang miskin penduduk Fustat itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Kaya enggak itu? Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Ente ini kelihatannya wali bukan, kaya tidak. Satu lagi. Apanya yang dimanfaatnya, apanya yang manfaatnya ini? Wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak. Terus gimana terus? Apanya yang dimanfaatkan? Hitungannya sudah banyak, 94 juta. Warga NU. Tapi itu miskin. Ibadahnya gak benar, pelit. Ah ya udah, nggak ada artinya, cuma jumlah doang 94 juta. Dah. Syekh Abdul Hasan Asyadili yang punya tarekat Syadiliyah, lahir Tunis, wafat di Mesir. Muridnya 6.000 ditanggung. Muridnya bukan murid santri, bukan, pengikutnya sudah keluarga, ditanggung semuanya. Bukan sebaliknya, bukan muridnya malah nanggung kiainya, enggak. Di Kerawang gitu ya, ketawa gitu. Gitu. Pantesan ketawa, pantesan. Kalau ini kiainya yang nanggung muridnya, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Setiap hari pakaiannya ganti, jasnya dari Waldorf Mill, made in England, kacamatanya Cartier, pulpanya Montblanc, minyak wanginya Hugo Boss, sepatunya Hermes, wah pokoknya merek-merek keren lah. Rumahnya villa, kendaraannya kereta ditaruh oleh 2 kuda, apa? Mercy atau Alphard.
kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman dulu sekarang ke Alphard, bukan Luxio, bukan Grandma, kalah. Pakaiannya selalu ganti tiap hari. Mewah penampilannya. Khodamnya 16 orang. Pelayannya, pembantunya 16 orang. Tukang tes sendiri, tukang kebun sendiri, tukang cuci sendiri, nyetrika sendiri. Nah itu istrinya nggak tahu sebenarnya. Ada yang tanya begini, Syekh ini waliullah kok keren penampilannya. Nah, terus kenapa? Kalau kiai lain kok nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk, 2 bulan belum dicuci, bajunya kokoh, sudah 4 bulan, sorban putih bagian calon bupati dulu, pertama bagian sorban, belum bisa beli lagi, kopiahnya hitam campur coklat, sandalnya lili, rokoknya jarum coklat, tasnya paling tidak mereknya Ecolak, DLC, syukur-syukur mahal lagi Pirkardin. Itu enggak, tasnya itu ada pojok tulisan Musyawarah Ulama Kerawang. Nah, nih, jawabnya Syekh Abdul Hasan bin jawabnya. Nah, libasi yakul, pakaian yang mewah yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaian ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu kalau pakaiannya mentereng itu. Kalau ada kiai pakai nyemprul, ada kiai kalau nyemprul, ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya, amplopilah. Nah itu. Makanya kiai NU harus kaya. Ya Allah, namanya apa tadi? Ayo, namanya apa tadi? Azimah. Apa namanya tadi? Kalau ingin jabatan namanya himmah. Kalau ingin kaya namanya azimah. Alhamdulillah paham. Walam yakhsha illallah. Orang meramaikan masjid adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Takut pada siapa? Takut pada jenderal, pada bupati misalkan, atau pada gubernur. Sama saja yang kita takuti itu sama-sama mempunyai rasa takut. Paham nggak? Semua manusia, presiden, jenderal pun, bintang 4 pun ada rasa takut, ada rasa terperanjat, ada rasa grogi, ada rasa kagok, ada rasa kepergok, ada malu, ada mukanya merah, semua. Dikira saya saja Pak yang punya takut. Paham nggak? Jadi kalau sama-sama punya rasa takut, tidak layak kita takutin. Yang layak kita takutin hanyalah Allah. Walam yakhsha illallah. Wah ini kalau dipanjang masalah khosyah, ya 2 bulan juga bahasnya khosyah minallah ini. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang seperti tadi itu yang beriman pada Allah, birububiyati wa uluhiyati, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, orang meremehkan masjid, mudah-mudahan mereka termasuk orang mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu apa? Hidayah itu khawatir ilahiyah. Apa hidayah itu namanya? Direct illumination from Allah. Ada cahaya dari Allah masuk dalam hati. Ila qalbi man yasha. Nurun mubashir yakdhibullah ila qalbi man yasha. Itu namanya khawatir ilahiyah. Limpahan dari Allah, bisikan dari Allah kepada hatinya seorang siapa yang ingin kehendaki. Itu namanya hidayah. Kalau belum dapat bisikan dari Allah, walaupun pinter, cerdas, gak beriman kepada Allah, gak beriman pada hari akhirat, pada Nabi Muhammad. Gak. Abu Jahal, Abu Lahab menyaksikan turunnya wahyu, melihat mata mujizat Nabi Muhammad, tapi gak dapat hidayat, tetap kafir. Yang namanya tidak dapat nurun mubashir yakdhibullah ila qalbi man yasha. Namanya khawatir ilahiyah. Yang kedua khawatir malakutiyah. Bisikan dari malaikat, jadilah ilmu, syukur-syukur ilmu laduni, kecerdasan, itu namanya khawatir malakutiyah. Nah, yang ketiga khawatir syaitoniyah, bisikan setan. Sering ya, udah bisikan setan sering ya. Mau bener digoda, yuk belok saja, belok yuk. Kita lawan gampang. Nggak, saya mau benar. Kamu pergi sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari setan itu. Bener sedikit, datang lagi. Ayo belok kiri yuk. Kalau mau tadi nggak mau belokkan, belok kiri yuk. Itulah setan selalu menggoda kita. Majrad dam, aliran darah kita digoda setan seperti aliran darah pada tubuh kita.
Yang terakhir, khawatir nafsaninya. Bisikan dari hawa nafsu, kepentingan, egoistik, hedonistik, ambisius yang tidak akan selesai. Sudah punya uang 1 juta ingin 10 juta. Sudah 10 juta ingin 100 juta. 100 juta ingin 1 miliar. Dari 1 miliar ingin, namanya hawa nafsu yang tidak pernah kering, tidak pernah selesai, nggak pernah kenyang. Terus akan menimbulkan ambisi terus. Sudah punya jabatan kelas apa? Eselon 2 ya, eselon 3, ingin eselon 2, ingin eselon 3 dan seterusnya. Namanya hawa nafsu, bisikan hawa nafsu yang paling berbahaya. A'da'aduk an-nafsuka. Musuh yang paling utama adalah hawa nafsumu. Kenapa? Karena ikut terus kemana-mana. Beda dengan masa ada orang, misalkan orang minum arak, masa minum arak terus ada berhentinya kan? Ada orang berzina, masa zina terus ada berhentinya? Ada orang membunuh, masa membunuh terus ada berhentinya? Tapi hawa nafsu, di rumah ada hawa nafsu, di pasar ada hawa nafsu, di jalan ada hawa nafsu, di toko ada hawa nafsu, di kantor ada hawa nafsu, di masjid ada hawa, lagi sholat ada hawa. Ya kalau sholatnya nggak khusyuk jelas itu. Lagi sholat malah bayangannya kemana-mana. Itu namanya sholatnya hawa nafsu. Ya Allah, makanya a'da'aduk adalah nafsuka. Musuh yang paling utama dari dirimu adalah nafsumu sendiri. Nabi Muhammad mengatakan setelah pulang dari perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ala wa jihadul nafas. Kita baru selesai jihad kecil menuju jihad besar. Perang Badar segitu beratnya, 314 lawan 1000, berat kan? Tapi menang, Nabi Muhammad menang. Nabi bersabda, kita baru selesai jihad kecil, jihad mini menuju jihad besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu kita, musuh yang tidak kelihatan. Mudah-mudahan terutama Pak Andi Suhandi diberi balasan oleh Allah yang setimpal, rezekinya diberi rezeki yang jembar, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya akhirah. Dan DKM-nya mudah-mudahan sabar, telaten, tekun, meningkatkan kualitas masjid bukan hanya untuk sholat tapi untuk kajian-kajian, pengajian, diskusi, musyawarah dan seterusnya. Imam dan khotibnya, khotib itu harus hafal-hafalan. Gak usah di mimbar kasih buku khutbah, buang aja buang. Apalagi kalau isyuriyah yang khutbah, jangan pakai catatan. Khutbah itu paling gampang kok. Alhamdulillah, syahadat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usibu bitaqwallah, ayat Quran kalau Allah Ta'ala, dia selesai doa. Apa yang sulit? Gak usah pakai catatan. Begitu pula gak usah dikasih buku khutbah, buang aja buang buku khutbah itu. Itu kan kalau keluaran pesan kilat 2 minggu lah itu pakai catatan. Kalau pesantren keluaran Cipasung masa masih baca? Barzanji, Deba, Burda harus dibaca setiap malam Jumat di sini, harus diramaikan. Dan apal-apalan jangan baca. Kalau ada orang isyuriyah baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Kenapa? Karena Barzanji hanya milik kita. Orang lain gak memiliki Barzanji. Itu milik kita, milik NU ya. Ya kalau kita gak menghafal, siapa yang suruh ngapal? Yang suruh ngapal siapa? HTI, FPI yang suruh ngapal. Ansarul Daulah, Ansarul Jihad, Ansarul Takfiri, Ansarul Tauhid suruh ngapal. Kita yang harus hafal. Gak hafal, kiai baca barangnya gak hafal, suruh pulang sendiri pakai gojek. Wa amma ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasarahu malakul jibali fi ihlaki li hadha al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim min salati wa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Diamplopin, hafal kan? Ya enggak diamplopin, enggak hafal, enggak diamplopin, yang hafal diamplopin. Burdah harus hafal juga. Barang siapa yang hafal burdah atau baca burdah, insya Allah segala masalah bisa tercapai.
Segala tujuan bisa tercapai. Setiap nazomnya, baitnya mengandung khasiat masing-masing. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi fasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Ayo kita baca burdah. Burdah itu maknanya kemul, selimut yang lurik-lurik. Maka barang siapa yang hafal burdah akan dapatkan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Istanbul, Turki, masuk ke Museum Topkapi, masih ayah keneh simunan Nabi Muhammad teh yang lurik-lurik, disimpan dengan baik, terawat dengan baik di Museum Topkapi. Yang nggak percaya burdah, ayo kita ke Turki bareng, tiketnya beli sendiri. Ya maksud saya tiket. Jadi betul-betul burdah ada khasiatnya, gitu ya. Baca burdah, insya Allah kita mendapat selimutnya Rasulullah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah di lain tempat BPKH Pak Anggita Abimanyu akan membantu lagi. Ini gedung Mari belum selesai Pak. Ini berapa besar lagi Pak Arifin? Berapa besar lagi? Ya bisa ditagih lah. Insya Allah, terima kasih. Jazakallahu khair. Baru 60 miliar yang lewat NU. Yang lewat NU itu baru 60 miliar, masih kurang kan? Jadi kalau uangnya sekian 160 triliun, yang untuk NU baru 60 miliar, kan masih kurang banyak tuh. Insyaallah manfaat barokah fi umrik wa tala fi umrik. Mudah-mudahan Allah mempanjangkan umur ala barakatillah wa fi kanafillah fi dhimmatillah. Pak yang kita Abimanyu insyaallah dalam genggamannya Allah. Selamat dunia akhirat. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Saya datang bersama Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Maksum Mahfud, Ketua PBNU Kiai Haji Abdul Manan, Ketua PBNU Kiai Haji Dr. Eman Suryaman, Ketua Lembaga Ma'arif Dr. Zain Arifin Junaidi, Ketua Lembaga Wakaf Haji Mardini, Lembaga Zakat dan Lembaga Zakat. Lembaga Zakat Gus Wahid, itu ada Gus Wahid di belakang. Nah, sudah, siapa lagi? Bendara Umum ini Asnawi, asli Cina Betawi. Dr. Bina Suhendra, ini asli Cina Betawi Muslim. Asnawi makanya namanya. Dr. Bina Suhendra, alhamdulillah kita semua fi sihatin daimah, terlepas dari penyakit corona, pandemi COVID-19, insyaallah kita semua fi sihatin daimah wa fi quwwatil wabastah, insyaallah kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah. Syukran wa dumtum fil khair wa barakatuh wan najah. Wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi